Sudah itu, Pak. Ya, karena Sudah rekam. munculkah rekaman? Tadi saya pikiran saya meter nih, Pak. Waktu itu koreksi dari malam itu nggak meter. Itu nggak jadi kelas Gimana ini? Ini siapa aja yang sudah masuk ini ya? Berapa orang nih? Sudah kelihatankah rekamannya nih? Oke, kita tes dulu speakernya ini. Apakah speaker saya jelas nih? Tidak, Pak. Tidak terdengar jelas, Pak. Sudah jelas ya. Jelas Pak, insya Allah. Oke. Ya, saya kan masih di sekolah ini. Ini berisik enggak kira-kira ini? Berisik ya? Oke, kita mulai ya. Baik. Bentar ini Pak Koko pakai apa ini? Pakai laptop kah pakai pakai HP ini? Pakai HP, Pak. Kebetulan lagi di luar ini, Pak. Oh. Ini kebetulan lagi di luar, jadi pandang HP pakai HP. Yang pakai laptop adakah? Coba kita bentuk asisten aja ya. Siapa tahu ini enggak terekam, jadi ada yang merekam dah di situ lah. Ya, yang pakai laptop. Siapa yang pakai laptop ini? Pak Akbar. Kak Akbar. Pakai laptop kah? HP juga Pak. Ya, pakai HP semua. Siapa yang pakai laptop ya? Arifin? Budi Pak, Budi. Pakai HP juga, Pak. Baik. Baiklah, Kak, itu kita rekam manual aja pakai HP dari sini ya. Pakai HP. Ya, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, kakak-kakak sekalian? Ya, semoga dalam keadaan sehat dan semoga kita diberi kekuatan untuk menjalani program diseminasi PJOK PKG ini ya. Saya ucapkan selamat kakak sekalian sudah sampai tahap ini ya. Kakak sudah bisa masuk menjadi peserta PKG PJOK. Seperti tadi sudah dijelaskan di pembukaan tadi, tidak semua peserta yang diundang itu bisa masuk dalam program ini ya. Program B. Dan itu juga harus disyukuri. Yang kedua, juga sudah masuk lalu mengundurkan diri, nah itu juga suatu kerugian ya. Karena kesempatan itu tidak akan terulang kedua kali kakak sekalian ya. Jadi kalau sudah yakin kita akan mengembangkan kompetensi kita sebagai guru PJOK, harapkan sungguh-sungguhlah mengikuti kegiatan ini ya. Dan semoga kakak sekalian lulus nanti dan bisa menjadi fasilitator diseminasi nanti di tahap berikutnya ya. Baik kakak sekalian, saya kira kakak sudah melihat LMS itu ya. Nah ini nah, di sini kita akan membicarakan modul 1.1 yaitu tentang paradigma kita sebagai guru PJOK ya. Nah, izin share screen dulu ya untuk memudahkan penjelasan ini. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kita berlaku ya
kita sebagai peserta diseminasi ya di dalam program ini sama ketua BGP nanti ya. Dan nanti kakak akan kita ketemu tatap muka ya di tanggal 13 Oktober itu. Kalau dulu saya di ya nginep sih 7 hari itu full ya, pagi siang sampai malam kalau perlu itu. Tapi nanti lihat kebijakan BGP Kaltim ini, ya, apakah bisa diinapkan ya. Kita usulkan nanti ya supaya bisa kita nginep walaupun rumah kita adalah Samarinda ya. Baik kakak sekalian, ya kita sepakati dulu ya panggilan kita sekarang ini adalah kakak ya, kakak-kakak ya. Memang istilahnya sama kayak di pramuka, ya. Tapi itu adalah panggilan secara umum ya. Walaupun tua muda kita panggil kakak di sini. Ya. Baik, saya izin share screen dulu. Bentar ya. Oke, saya buka dulu kakak sekalian. Tadi tak jelasin di contoh ini aja. Contoh ini aja. Jadi kita bisa tambahkan satu lagi. Maaf kakak ya, kita masih masuk materi orientasi ya, bukan modul 1 belum. Ada lain nggak ada ini. Karena kalau masih di sini, karena nggak tahu Nah, kita masuk kawan. Ubah aja, jangan di sini lagi. Ubah aja. Jangan bikin. 1,67 kali 10 pangkat berapa? Apakah sudah kelihatan screen saya? Slide saya sudah kelihatan? Gimana Kak Akbar, sudah kelihatan belum? Siap, jelas. Oke, baik. Jadi kita masih masuk modul orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK ya. Nah, kakak sekalian, materi pengembangan orientasi program guru PJOK ini ya, ini dilangsungkan dengan cara blended ya. Blended itu artinya ada cara luring dan daring ya. Luring nanti kita tanggal 13 Oktober, daring mulai sekarang ini kita akan melakukan cara daring Kak ya. Jadi selamat datang Kakak dan Ibu peserta PKG PJOK ya. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kita kenalan dulu ya Kak. Nah, ini nama saya adalah Surtio Utomo. Ini ada yang sudah kenal ya. Ini ada yang saya sudah kenal ini. Panggilannya Tio ya, Kak Tio gitu bisa panggil seperti itu. Sekarang saya ada di SMA Negeri 2 Samarinda ya sebagai guru PJOK ya. Kemudian saya juga sudah melaksanakan ya fasilitator ya gelombang 1 kemarin ya. Kemudian yaitu saya ditugaskan di Kalimantan Barat kemarin ya, di Kalbar. Sehingga tidak ketemu sama kakak saya dari Kaltim ya. Jadi Kak Pandi, Kak Fajar itu adalah teman satu angkatan ya dalam
pelatihan ini ya. Kak Jafar ya, bukan Kak Jafar ya, sama Kak Pandik. Nah, Kak Pandik satu kelas sama saya itu ya. Mungkin Kak Akbar sudah kenal Kak Pandik ya. Oke, saya dilahirkan di Malang ya, tepatnya 57 tahun yang lalu ya. Nah, saya alumni dari Universitas Malang ya. S1-nya, S2-nya dari UNS ya, 11 Maret. Tinggal saya di Jalan Antasari, Gang Mawar, nomor 29A ya, RT 41. Istri 1, anak 4. Kemudian selain itu juga saya pernah ngajar di SMA 4, SMA 10, dan pernah jadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Tabang ya. Dan pada tahun 2023 baru masuk ke SMA Negeri 2 Samarinda kalian. Nah, demikian perkenalan saya secara singkat. Hobi saya adalah membaca dan menulis. Tentu saja olahraga juga ya. Nah, selanjutnya kakak perkenalan diri ya. Nah, kakak kalian perkenalkan diri masing-masing. Sebutkan ya namanya, alamatnya, terus satu benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan diri Anda secara jelas ya. Misalkan nama peserta, terus nama benda, alasannya. Misalkan saya ya, Surya Utomo, itu nama benda yang saya sukai adalah harimau ya. Karena apa? Harimau itu adalah raja hutan yang terpenting untuk ekosistem hutan. Ya, sebutkan alasannya seperti itu Kak ya. Nanti dalam perkenalan diri ini. Oke, baik. Silakan dituliskan di chat. Di chatnya ada ya, enggak? Atau langsung aja. Di sini ada perintah untuk di chat ya. Jadi kakak sekalian bisa mengenalkan diri ya dengan cara menyebutkan nama peserta, nama benda, serta alasannya. Ya. Kita ini jumlahnya 15 ya. 15. Ada satu yang sudah mengundurkan diri, yaitu Kak Nur Hidayah ya. Kemarin sudah membuat surat pengunduran diri. Dan yang berikutnya ini Kak Sabar ini kelihatannya bentrok dengan guru penggerak ya, TP ini. Padahal sebenarnya kalau bisa ngatur waktu enggak apa-apa ya. Kan kita fleksibel aja ya, tergantung kita sama fasilitator bagaimana waktu yang kita sepakati. Nggak masalah itu, yang penting kita bisa ngatur. Ya. Jadi kita ada 13 ini sementara ini. Ya, semoga sukses sampai akhir nanti ya. Silakan kita mulai dari Kak Akbar dulu. Silakan Kak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kecil kan? Ya. Oke, jelas suaranya. Terima kasih Pak Surtio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Saya sekarang bekerja di SMP Negeri 3 Samarinda, tepatnya di Samarinda Seberang. Saya lulusan IKIP tahun 2015. Saya juga mahasiswa Pak Surtio waktu itu. Jadi saya sudah cukup familiar dengan Bapak. Iya. Terus benda yang ada di pikiran saya itu lumpur, Pak. Walaupun kelihatannya kotor, tapi makanan pokok kita asalnya dari sana, Pak. Oke, terima kasih. Ya, itu aja mungkin. Ya. Terima kasih. Belum lengkap nah. Hobinya ya.
cita-citanya perlu ini. Cita-cita saya mungkin udah kesampaian Pak, jadi guru ini sekarang Pak. Oke. Hobinya apa Kak Akbar? Hobi saya hampir semua olahraga Pak, alhamdulillah. Oh, Hobi saya olahraga, alhamdulillah saya bisa jadi guru olahraga. Jadi tidak sekedar bekerja, tapi juga bisa nyalurkan hobi Pak. oke. Alamatnya di mana? Harapan saya mungkin dengan ikut ini bisa menambah wawasan saya sebagai guru olahraga, meningkatkan kompetensi saya secara pribadi. Mudah-mudahan kedepannya ini juga bisa membawa manfaat bagi sekolah saya dan murid-murid saya terutama. Alamatnya di mana? Alamat tinggalnya di mana? Mungkin cukup itu aja kali Pak. Oke, baiklah ya. Lanjutkan, kita lanjut ke Kak Budi Haryanto. Silakan Kak. Halo, halo. Oke, silakan Kak Budi ya. Jelas ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Budi Haryanto. Saya mengajar di SD 012 Sungai Pinang, Pak. Ya. Alamat saya di Jalan Eri Suparjan, Pak, di Perjuangan. Oke. Benda mungkin yang saya terpikir dalam pikiran saya saat ini mungkin agak gimana gitu, tapi ya itulah yang saya pikirkan Pak. Kotoran Pak. Kenapa kotoran? Karena walaupun dia kotor, tapi tidak ada yang berani menginjak Pak. Begitu Pak. Nggak jelas nih, kotoran banyak macamnya nih. Ya kotoran apa aja Pak? Kan semua kotoran tidak ada yang berani menginjak Pak. Oke, ada lagi hobi, cita-cita? Hobi saya ya mungkin sama dengan Pak Akbar tadi. Semua guru olahraga pasti suka olahraga Pak. Itu hobinya Pak. Apakah cita-citanya memang guru olahraga? Dulu cita-cita saya Pak jadi tentara Pak. Tapi nggak kesampaian. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang tetap disyukuri dengan pekerjaan yang sekarang Pak. Jadi tidak sesuai cita-cita ya itu ya? Iya Pak, tapi alhamdulillah disyukuri Pak. Oke, sudah keluarga ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah masih bujang Pak sampai sekarang. Masih bujang? Oke. Kalau masih bujang, masih semangat ini. Kak Akbar ya. Kita punya sama dengan Kak Akbar yang masih bujang nih. Saya sudah berkeluarga Pak. Oh sudah ya? Iya Pak. Undang-undang kita ya. Biasanya kalau 5 meter mengakunya bujang Pak. Oh gitu. Oke, baik. Oke Pak, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Koko silakan. Oke, baik. Terima kasih waktunya, Pak. Perkenalkan, nama saya Koko Ari Wibowo. Saya dari Samarinda Seberang. Dan saat ini saya ngajar di SD Islam Arah 2 di Samarinda Seberang. Karena saya posisi lagi di pinggir jalan, jadi agak ribut lagi di luar. Saya sudah berkeluarga, sudah punya 1 istri dan 2 anak. Pekerjaan guru dan sampingannya saya wasit bola voli Pak. Terdaftar di PBPI ya, jadi saya juga salah satu anggota wasit bola voli. Terus apa lagi Pak? Hobi, cita-cita?
Oh, cita-cita alhamdulillah sudah tercapai, Pak. Jadi guru. Memang dari awal ya. Ya, memang saya suka olahraga, Pak. Jadi dari SMP itu sudah suka olahraga sampai SMA dan akhirnya alhamdulillah kuliah di Unmul. PJOK angkatan 2006 saya, Pak. Angkatan ketiga di Unmul saya. Lulusnya tahun 2010. Dan saat ini saya sedang lanjut lagi S2 tapi bukan di olahraga, saya ngambil di manajemen pendidikan Islam, Pak, di UNSI. Sudah semester 3 saya. Kenapa nggak ambil olahraga S2? Ada historinya, Pak. Sebenarnya saya pengen ngambil olahraga tapi di daerah dekat sini kan nggak ada, Pak. Jadi harus keluar. Itu yang menyebabkan salah satu alasan saya nggak ngambil olahraga. Karena harus keluar saya, Pak. Sementara di sini banyak tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Begitu, Pak. Dan juga mungkin pengen jadi patola kali, Pak. Makanya ngambil MPI kan. Oh, iya, iya. Kayaknya ya. Nah, kalau S2 olahraga lebih bagus lagi ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak Koko. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan. Arifin Putra. Silakan, Kak Arifin Putra. Oke. Oke. Ya. Bisa kedengaran nggak, Pak? Suaranya, Pak? Lanjut, jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Arifin Putra. Saya ngajar di SMP Negeri 3 sama-sama Pak Akbar. Dan saya tinggal di Jalan Sentosa, Gang Wakaf. Kemudian kalau cita-cita mungkin sudah terpenuhi. Alhamdulillah sudah berkeluarga, K1, anak 1, Pak. Ya. Hobi cita-citanya? Kalau hobi olahraga, Pak, sudah jelas. Ini sama bareng Pak Budi sering main mini soccer juga. Kalau untuk benda yang ada dalam pikiran saya ini, Pak, pohon. Karena mungkin pohon ini mungkin daunnya membuat sampah, tapi daun hijaunya membuat orang sejuk atau mengeluarkan oksigen buat bermanfaat ke orang lain juga, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Arifin ya. Ya, sama-sama, Pak. Baik, Kak Koko tadi bendanya belum disebutkan tadi ya. Kak Koko bendanya apa tadi? Oh iya, Pak. Bendanya, Pak, ya? Ya. Batu, Pak. Apa? Batu. Batu, ya, batu. Kenapa pilih batu? Saya tuh orangnya keras, Pak. Batu itu keras kan, dan tidak mudah dipecahkan oleh orang. Tapi kalau kita dengan ditetesi kayak air itu dengan kelembutan, insya Allah luluh, Pak. Jadi saya tuh orangnya keras, tapi kalau dilembutin ya kita akan nurut gitu loh, Pak. Siap. Anestesi sudah ada ya airnya itu? Airnya sudah ada lagi, Pak. Airnya sudah ada. Airnya sudah ada ya. Itu sudah ada. Ini ada 2 itu ya. Jangan. Tapi saja, Pak, cukup. Oke, makasih Kak Koko, Kak Arifin ya. Kita lanjutkan ke Muhammad Kolibi. Silakan. Ya, Kolibi, silakan. Ya, Pak. Kedengaran ya saya ya? Lanjut ya, Ahmad. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Itu belum matikan. karena ini saya sedang di jalan ini Pak. Ya, sedang di jalan. Mau kemana ini? Tapi saya dari tadi menyimak mulai dari awal di ruang Zoom utama sampai ke breakout kita di kelas Samarinda 04. Alhamdulillah saya tetap menyimak dengan seksama. Oke, mungkin terima kasih kepada Pak Sutio pada kesempatannya. Kali ini saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Mungkin sudah beberapa kali juga kalau dengan Pak Sutio, alhamdulillah sudah sering bertemu ya Pak. Ya. Saya mungkin teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Muhammad Khalidi. Untuk sekarang saya bertugas atau sedang bertugas sebagai guru PJOK di SDN 009 Sungai Pinang, ya, satu daerah bersama Pak Budi, ya, kami sesama Sungai Pinang. Terus juga apa lagi Pak? Tinggalnya, cita-citanya, hobinya. Oke, ya, tinggalnya saya di Jalan Rimbawan, Pak. Nah, di Jalan Rimbawan, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, tapi ngajarnya di Sungai Pinang. Alhamdulillah, walaupun jauh perjalanan, tetapi tidak menyurutkan semangat kita sebagai guru olahraga. Semangat! Ya, alhamdulillah, saya sudah di 09 sudah sekitar 5 tahun. Ini sudah memasuki tahun kelima. Dan seperti teman-teman tadi, hobinya ya kurang lebih mungkin sama Pak olahraga juga, ya mungkin sering juga main bola sama Pak Arifin, mungkin sama Pak Budi juga. Kapan-kapan lagi kita main Pak Budi, Pak Arifin. Terus selanjutnya saya juga alumni Unmul. Saya ada di tingkatnya Pak Koko tadi. Nah, saya kebetulan angkatan 2009, Pak. Lulus alhamdulillah. Nah, setelah lulus sempat menghonor di mana-mana juga. Alhamdulillah sekarang sudah terangkat juga. Sudah mulai tahun 2000. Nah, sekarang terus juga lanjut Pak, benda yang ada di pikiran saya saat ini adalah stopwatch, Pak. Kenapa stopwatch? Stopwatch. Ya, selain itu juga menunjukkan identitas saya sebagai guru olahraga, dan alat ini juga yang sering saya bawa kemana-mana Pak, karena saya juga basic olahraganya adalah atletik, dan beberapa tahun belakangan ini sangat aktif di perwasitan atletik, jadi sangat-sangat akrab sekali benda itu kepada saya. Dan juga kebetulan stopwatchnya lagi mati nih, makanya kepikiran terus gimana mau belinya ini. Kayak yang lain boleh tanya loh ya. Keluarga? Alhamdulillah sudah Pak. Istri alhamdulillah sudah 1, anaknya sudah ada 3 Pak. Oke, terima kasih Kak. Oke, siap Pak. Kita lanjutkan ke Ahmad Taufik. Silakan Kak Ahmad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Taufik. Ya, mengajar di SD 002 Samarinda Seberang, Pak. Di Seberang, Pak. Mengajar di Seberang. Hobi saya juga sama seperti teman-teman yang lain. Olahraga juga, Pak. Oke. Dan benda yang saya pikirkan itu jam, Pak. Apa jam? Karena jam itu menandakan saya untuk tepat waktu saat apapun, saat kegiatan apapun itu saya selalu tepat waktu. Ya. Pendidikan, hobi, cita-cita, keluarga, tempat tinggal. Cita-cita saya ya sebenarnya dari awal memang saya jadi guru olahraga Pak. Terus keluarga, alhamdulillah saya belum berkeluarga Pak. Oke.
Bapak yang anu sini. Ya, karena di mana ini? Di jalan kah? Kok? Enggak Pak, saya lagi di rumah Pak, baru sampai tadi, baru pulang dari sekolah tadi. Oh, suaranya kok jauh mendekat, jauh mendekat. Oke. Oke, terima kasih Kak Taufik ya. Tadi bendanya apa Ya, tadi? Oh, ya jam Pak, ya? Tadi apa? Jam ya? jam Pak. Ya jam Pak. Oh, kalau ini tadi sebut Taufik jam. Oh, sama-sama mengingat waktu ya. Oke, terima kasih. Sekarang Kak Boni Pensius, silakan Pak Boni. Kak Boni, silakan. Halo Kak Boni, sudah ada di Maya? Kak Boni ke belakang kali ya. Kita lanjutkan aja ke Kak Yuliansa, silakan. Yuliansa Perdana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yuliansa Perdana. Saya salah satu mahasiswa IKIP-GRI. Pak Oh iya kan? juga salah satu saya dulu. Yuliansa Perdana. Oh iya. Ingat. Iya Pak, kita sama-sama di grup Igornas Pak. Oh. Iya. Di Igornas ya. Oke lanjut ya Pak. Benda yang ada dalam pikiran saya itu matahari Pak. Siapa pilih matahari? Karena matahari itu salah satu benda langit terbesar Pak di galaksi Bima Sakti. Yang besar bahkan 10 kali lipat lebih besar daripada bumi. Jadi apapun benda yang ingin dekati matahari pasti akan hancur Pak. Kalau hancur semua, kamu di mana tinggalnya? Saya tinggal di seberang Pak. Di UN 07 Samarinda Seberang. Keluarga? Saya sudah berkeluarga Pak. Alhamdulillah anak 2, cewek 1, cowok 1 Pak. Oke, terima kasih Kak Yuliansa. Ya Pak, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Putu Aryawan, silakan. Kak Putu Aryawan, silakan. Halo, Putu Aryawan. Nah, merespon ya, belakang kali. Oke, Bu Sabar masih memonitor ini, Bu Sabar. Bu Sabar, silakan. Bu Sabarnya ada kemauan untuk mengundurkan diri ya. Kak Boni Pensius, sudah ada? Bisa silakan Kak Boni. Kalau di chat saya ini sudah habis nih. Ada yang belum kah mengenalkan diri? Siapa kira-kira? Ada yang belum? Ya, baik kita lanjutkan ya. Nah, kakak sekalian, agenda kita hari ini adalah 90 menit ya. Jadi 1 JP itu adalah 45 menit. Pada menit pertama itu adalah materi orientasi program PKG PCUK ya. Itu 10 menit perkenalan fasilitator peserta tadi sudah. Kemudian 15 menit ada pengantar paradigma PCUK yang pada usaha didik. Kemudian 5 menit pengantar lakukan modul 2.1. 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran, dan 5 menit kesepakatan kelas serta
10 menit perkenalan fasilitator dan peserta ya. Oh, ini diulang lagi ya. Tadi sudah ya. Nah, intinya 45 menit pertama adalah itu. Kemudian modul 1.1 tahap maya yaitu pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Yang 15 menit adalah mengapa refleksi. Apakah refleksi itu tindakan rutin atau sudah tindakan reflektif ya. Maksudnya berolahraga itu sebagai tindakan rutin atau kita sudah melakukan tindakan refleksif. Apa itu refleksi? Kemudian 7 karakteristik pada praktek mengajar refleksif, menulis, analisis cerita, kemudian refleksi dan foto bersama. Ya. Oke, kita belum foto bersama ini ya. Baik, tujuan sesi materi orientasi program PKGJK adalah fasilitator dan kita saling mengenal ya. Kita saling mengenal. Pertama, memahami arah paradigma PJK kepada peserta didik. Kemudian peserta dapat menjelaskan dan mengimplementasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program ini. Kita dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program ya. Nah, silakan Kak sekalian diketik di chat itu ya. Kira-kira apa tujuan sih kita ada pelajaran PJK di sekolah itu? Ya, silakan diketik di chat. Ada chatnya ya. Bonifacius Goreng Wato ya. Nama bendanya motor. Alasannya dengan motor kita bisa menempatkan jarak yang kita inginkan untuk ke suatu tempat. Oke, keren. Oke, silakan Kak ditulis di chat apa sih kita ada pelajaran PJK di sekolah itu apa kira-kira? Tujuan kita apa? Oke, Kak Akbar menjawab untuk menyatukan jasmani dan rohani peserta didik. Silakan Kak. Mungkin Kak Akbar bisa menjelaskan kenapa di sekolah itu Iya, PJK Pak. menyatukan jasmani dan rohani. Silakan Kak. Ya, sebenarnya secara luasnya bisa dijabarkan lagi bahwa guru atau pelajaran PJOK itu tidak hanya berfokus kepada jasmani peserta didik saja, tapi juga mencangkup kesehatan, cara berpikir, dan juga jiwa raga. Karena kalau hanya jasmaninya yang sehat, mungkin saja ke depannya tidak bertahan lama jika pola pikirnya juga tidak sehat. Kalau orang yang punya pola pikir sehat, insya Allah dia bisa mengamalkan pola hidup sehat sehingga jasmaninya bisa tetap terjaga. Kurang lebih begitu, Pak. Oke. Jadi untuk kesehatan ya. Ya. Jasmani maupun rohani ya. Rohani. Oke, baik. Selanjutnya silakan dijawab. Ada yang lain jawab? Selain Kak Akbar ini jawabannya? Oke, Kak Kolidi gimana pendapat Kak Kolidi? Apa tujuan PJOK di sekolah? Ya, siapa? Mohon maaf tidak menulis di chat. Ya, Ya,
Kalau menurut saya sendiri Pak, pembelajaran PJOK itu menjadi penting di sekolah karena ya tujuannya adalah kalau menurut saya itu kita bisa membugarkan anak-anak, ya, membugarkan dan juga membuat suasana hati anak-anak kita itu menjadi senang. Artinya pembelajaran kita itu kan menyenangkan, Pak. Ya kan, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu siapa itu pada saat di ruang utama tadi ya, pembelajaran PJOK itu kan selalu dianggap menyenangkan oleh anak-anak sehingga menjadi pembelajaran yang ditunggu-tunggu. Nah, kenapa kita bisa membugarkan? Ya jelas karena hanya di pelajaran kita saja anak-anak itu bisa menggunakan fisiknya untuk berkegiatan secara apa ya, secara baik, sehingga membuat mereka sehat. Kalau badan mereka sehat, insya Allah dapat menerima pelajaran dengan baik. Akhirnya mereka juga anak-anak juga bisa menjadi pintar. Itulah apa pentingnya pembelajaran PJOK di sekolah, Pak. Dan juga menghilangkan rasa jenuh anak-anak setelah semingguan belajar di dalam kelas. Begitu ketemu guru olahraga, yang saya rasakan Pak ya, jelasnya apalagi di SD, kalau ketemu guru olahraga mereka anak-anak pasti senang, Pak. Nah, itu juga menjadi salah satu apa namanya refreshing bagi anak-anak sehingga otak mereka itu menjadi fresh lagi ketika masuk kembali ke dalam kelas. Mungkin itu Pak opini saya atau pendapat saya mengapa pembelajaran olahraga itu atau PJOK itu menjadi sangat penting untuk diajarkan di sekolah. Itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak Yudi ya. Jadi jawabannya PJOK bisa untuk meningkatkan kebugaran ya di sekolah. Ini kalau pertanyaan saya tambahin begini gimana? Kalau misalkan nanti ada pejabat yang berwenang ya, entah siapa itu atau kementerian atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, menghapus PJOK dari sekolah. Nah, itu bagaimana reaksi pendapat kakak sekalian? Waktu ketika bisa juga kan pelajaran PJOK ini dihapus dari kurikulum. Gimana? Setuju nggak? Kalau saya pribadi Pak, mohon maaf Pak. Ya, mohon silakan. izin menjawab. Mohon izin menanggapi. Ya. Kalau saya pribadi Pak, ya sangat jelas tidak setuju Pak. Karena dengan apa namanya? Dengan dihapusnya Ya. Oke, lanjut. Suaranya hilang. dampak pada misalnya penerimaan tentara atau penerimaan polisi, Pak. Ya. Jelas. Itu sangat jelas sekali. Pasti anak-anak yang ingin mendaftar di sana pasti fisiknya tidak akan memenuhi karena di sekolah mereka sudah tidak diajarkan olahraga. Dan yang kesulitan pasti ya mereka angkatan darat, polisi, pokoknya tentara-tentara dan polisi-polisi yang tes masuknya itu harus fisik juga utama gitu Pak. Karena di sekolah juga sudah dihapus, anak-anak sudah tidak berolahraga di sekolah, karena anak-anak juga tidak dipaksa untuk berolahraga. Karena kan secara tidak langsung dengan adanya pembelajaran olahraga di sekolah, anak-anak yang tidak suka olahraga, mau tidak mau, suka tidak suka kan mereka dipaksa untuk berolahraga gitu Pak. Ya setidaknya fisiknya juga terjaga, sehingga anak-anak yang suka olahraga pun mereka juga bisa meningkatkan kemampuan fisik mereka tidak hanya di luar tetapi juga pada saat jam olahraga. Nah, jadi itu Pak. Jadi efek dominannya saya berpikirnya sampai ke situ Pak. Lebih luas lagi, lebih spesifik lagi bahwa kalau tidak ada pembelajaran olahraga ya seperti saya bilang tadi Pak, anak-anak menjadi tidak segar sehingga bisa berdampak pada pembelajaran yang lainnya juga. Mereka juga tidak dapat menerima pembelajaran yang lain dengan lancar karena mereka sering saksikan misalnya, ya kan? Sering tidak sehat sehingga tidak dapat menerima pembelajaran yang lain dengan
dengan baik lah gitu. Mungkin itu Pak kalau pendapat saya. Mana Oke, tahu teman-teman yang lain atau kakak-kakak yang lain bisa menambahkan. oke, Kalau terima dari saya kasih. mungkin sekian Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kakak tujuan pelajaran di sekolah itu untuk menguatkan ya, untuk membugarkan badan ya, sehingga kita tidak setuju kalau PJOK itu dihapus ya, karena nanti kalau mencari pekerjaan ya seperti melamar di satuan militer, kalau tidak bugar tentu susah untuk diterima ya. Oke, alasannya seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain? Bagaimana kalau pejabat berwenang ya membubarkan PJOK dari kurikulum sekolah? Apa pendapat kakak? Silakan. Pak Budi Pak, Pak Budi Pak. Pak Budi ya, silakan Pak Budi. Kak Budi ya, Kak Budi. Budi. Silakan gimana pendapat Kak Budi? Apakah kakak punya pendapat lain tentang ini tujuan dan statement tadi yaitu PJOK dihapus dari kurikulum sekolah? Bagaimana pendapat kakak? Ya, terima kasih Pak Holidi. Ya, silakan. Budi Akbar ya, silakan. Kalau menurut saya Pak, ya tidak setuju Pak. Ya kan kalau pengajaran pelajaran PJOK ini kan selain melatih fisiknya anak-anak kan melatih juga sportivitasnya anak-anak itu Pak di sekolah. Jadi bagaimana dia mau bertahan, gimana maksudnya untuk menghadapi dia besarnya gitu Pak. Dia harus punya fisik yang kuat, kemudian sportivitas. Siapa tahu dia besarnya mau jadi atlet kan, punya jiwa sportivitas gitu Pak. Oke, jadi itu ya alasannya ya. Tak setuju Iya karena Pak. nanti menjadi atlet, menjadi orang yang berprestasi di keolahragaan itu ya. Kalau dijauh di sekolah kurikulum PJOK mata pelajaran PJOK maka atlet tidak akan tercapai ya, tidak akan lahir ya. Saya kira itu Kak ya. Baik, kita coba lihat berikut ini ya. Nah, kakak sekalian, tadi ada yang bilang bahwa PJOK itu adalah untuk melahirkan prestasi atau untuk atlet ya. Coba kita review kembali ke belakang. 40 tahun terakhir ya di Asian Games. Data perkembangan Indonesia dalam 40 tahun terakhir hanya tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar-benar PJOK itu menyumbangkan prestasi di Indonesia. Kita lihat di sini ya. Ini kayak tahun 82 itu peringkat kelima ya. Nah, ini ya datar aja, bahkan di tahun 2006 turun ya. Jadi peringkat ke-20 ya. Nah, tahun 2018 karena kita tuan rumah maka jadi peringkat ke-1. Ini menunjukkan bahwa kontribusi PJOK terhadap prestasi atlet Indonesia itu kurang ya. Dan kita menyadari bahwa prestasi anak-anak itu bukan dari kita sebagai guru olahraga ya. Itu mereka dapat dari ikut klub di luar ya. Kita akui seperti itu. Saya juga mengakui bahwa atlet-atlet kita itu di sekolah ini bukan hasil dari kita ya. Ini sebenarnya dari mereka latihan di luar sekolah artinya. Ini menunjukkan bahwa kontribusi PJOK ini belum ada prestasi ya. Belum ada ya. Mungkin kalau ada hanya 1-2 aja yang besar ya. Nah, tadi ada yang menyebutkan bahwa ada juga yang mengatakan bahwa PJOK itu sebagai hiburan ya, yaitu flashing antara pelajaran yang di kelas ya, sehingga mereka bisa di luar. Sebenarnya kalau ini PJOK sebagai hiburan, Kak, kita bisa juga menyediakan hiburan dalam bentuk lain ya.
apakah benar ya, guru PJOK itu untuk menyediakan PJOK itu tujuan hiburan tersebut ya sudah terpenuhi. Itu juga perlu kita pikirkan ya, kita refleksi. Nah, tadi yang banyak disebutkan bahwa PJOK itu betul untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan, jasmani maupun rohani. Ya, yang kita ini berapa jam Kak di sekolah ini? Ya. Paling nggak seminggu 3 jam ya. Itu pun sudah dikurangi P5 ini 1 jam ini. Jadi berapa banyak jam pelajaran yang digunakan waktu untuk meningkatkan kebugaran ini? Bisakah meningkat kebugaran anak-anak di sekolah itu? Ya. Karena banyak aktivitas lain yang bisa disebut bisa meningkatkan kebugaran itu ya, seperti kerja bakti, ya bahkan tidak menggambarkan bahwa PJOK itu bisa untuk meningkatkan kebugaran. Jadi apakah betul tujuan PJOK di sekolah itu meningkatkan kebugaran itu tercapai? Kita sendiri tahu bahwa kebugaran itu adalah kondisi kemampuan tubuh dalam menerima beban ya tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan indikatornya adalah lebih dari sehat ya, bugar, lebih dari sehat. Ya kalau dihitung fungsi nadi itu ada namanya frekuensi, intensitas, ya time dan tipe jenisnya. Nah itu kan kita kurang. Tentu kita menyadari bahwa kebugaran di sekolah itu kurang sekali ya. Karena efek latihan itu kan hanya bertahan 45 jam ya, atau dua hari lah. Maka kita bertujuan untuk meningkatkan kebugaran tentu 3 kali ya dalam seminggu itu untuk berolahraga. Nah, tapi kenyataannya sekarang kita hanya 1 kali aja pertemuan. Itu pun juga belum tentu efektif ya pengajaran kita bagi guru olahraga itu. Mungkin banyak waktu yang di luar kegiatan olahraga ya dalam pengajaran. Nah ini menunjukkan bahwa PJOK itu sebenarnya untuk apa di sekolah itu. Ini kan akan menimbulkan pertanyaan di pejabat yang berwenang seperti kementerian nanti ya. Apakah betul PJOK itu bisa meningkatkan kebugaran? Kalau tidak meningkatkan, ya mendingan dibubarkan aja PJOK ini. Ini harus kita renungkan Kak, sebenarnya PJOK itu untuk apa sih diletakkan di sekolah itu sebagai mata pelajaran? Ya, nanti kalau ada komen bisa aja langsung ya. Ini seperti itu. Jadi tantangan utama PJOK adalah pertama adalah krisis identitas, ya. Jadi kita kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Ya. Yang kedua, krisis arah. Kita tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child ya, atau ketertarikan anak secara keseluruhan. Krisis arah. Jadi arahnya tidak jelas kita. Krisis fokus. Jadi olahraga ini terlalu banyak tujuan ya, terlalu banyak capaian. Menurut Larson 2018 ini, kita ketahui olahraga itu untuk meningkatkan fisik atau rohani. Olahraga itu untuk menjaga kesehatan statis atau kesehatan dinamis. Ini juga perlu kita refleksi ya. Nah, marilah kita sekarang melakukan rekonseptualisasi PJOK. Ya, jadi kita harus mereview lagi konsep PJOK ya sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Nah, engagement itu artinya kepemilikan ya. Jadi pembelajaran dan rasa memiliki dari peserta didik terhadap kesehatannya itu ya. Nah, kita lihat tujuan utama PJOK ya. Seperti yang langsung sebutkan tahun 2019 ini, yaitu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanannya yang dipandu secara pedagogis ya.
diinstruksikan dan disusun untuk membantu mereka menempuh nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga dan bermain secara aktif. Nah, ini disebutkan bahwa sebenarnya kita tujuan PJOK itu adalah untuk mendorong anak itu supaya bisa menikmati ya dan memanfaatkan latihan kebugaran, olahraga dan bermain secara aktif. Artinya begini, anak itu diajari cara-cara berolahraga yang baik, ya, cara bermain dengan teknik dan strategi supaya mereka apa bisa menikmati gerak itu ya, sehingga bisa meningkatkan kebugarannya. Walaupun dia sudah ada di masyarakat ya, kalau ada permainan bola voli, sepak bola, ya futsal, bisa ikut, bukan hanya menonton aja, tapi bisa ikut, bisa berinteraksi, bisa terlibat secara keseluruhan. Nah, inilah kita yang perlu kita pahami, bahwa kita ini hanya mendorong supaya anak itu tidak malas untuk berolahraga, bergerak ya di masyarakat, bisa menikmati apa yang dilakukan dengan sangat sangat nikmat gitulah. Kalau kita minum kopi itu rasanya kelihatan gitu lah, pahitnya, manisnya gitu. Jadi olahraga itu di sekolah itu pasti belajar menikmati gerak, Kak. Ya, jadi involving lawan engaging. Jadi kalau engaging itu tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen, berperan engaging itu ya. Jadi involving itu hanya peserta aja ya, partisipasi aja. Tapi ini tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen, berperan. Nah, yang kedua, jadi bukan untuk senang-senang ya. Ya, kalau senang-senang kan bisa dengan cara lain ya, tidak hanya olahraga. Tapi bisa enjoying ya. Jadi tidak hanya bersenang-senang tapi menikmati gerakan. Setiap gerakan itu bisa menikmati gitulah, nikmat gitu ya. Rasanya bahagia gitu kita bisa melakukan olahraga seperti kalau sekarang tadi ya. Cara cita-cita tujuan ini sudah sesuai sebagai guru olahraga sudah tercapai ya. Itu kan bisa menikmati gitu. Sementara ini bisa nggak anak-anak menikmati setiap gerakan olahraga yang ada di sekolah itu? Ya, karena ada ancaman nilai, anak-anak jadi terpaksa. Nah itu yang tidak diharapkan. Kalau bisa itu anak-anak secara sukarela bisa menikmati olahraga. Jadi seperti tadi olahraga itu pelajaran yang menyenangkan. Ya. Tidak hanya menyenangkan, tapi anak bisa menikmati. Beda kan Kak ya? Antara senang-senang dan bisa menikmati gitu. Bisa bahagia gitu. Ya, jadi diharapkan tadi kita mengajar di videokan sekolah itu supaya anak-anak bisa belajar menikmati gerak gitu. Tadi sudah disinggung perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini Kak, yaitu tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan pusat pada peserta didik. Mungkin setiap kelasnya beda sih anunya. Ya, apanya beda? Jadi slide-nya kelihatan toh? Nah, jadi kondisi yang diharapkan ya, kondisi yang diharapkan adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid ya. Jadi kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajar PJOK yang efektif dan pusat pada studi. Kondisi yang diharapkan guru PJOK memfasilitasi PJOK yang pusat pada murid. Selama ini kakak sekalian, selama ini kita akan tahu bahwa tujuan PJOK itu kita yang menentukan kan. Nah, nanti kalau sudah mengikuti pelatihan ini ya, maka kita sudah harus berubah mindset kita. Tujuan kita adalah berpusat pada murid. Artinya, apa yang diharapkan murid itulah yang akan kita laksanakan ya. Misalkan murid senang sepak bola,
ya kita fasilitasi. Murid senam SKJ kita fasilitasi Kak ya. Jadi semua itu murid yang menentukan tujuannya. Kalau sudah seperti itu, itulah bahwa kita pelajaran kita adalah berpusat pada peserta didik. Kemudian kondisi saat ini praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender dan abilitas. Kondisi yang diharapkan Kak yaitu pembelajaran untuk semua peserta didik. Nah, sementara ini kita kan ya terjebak dalam gender Kak ya. Misalkan sepak bola itu mesti untuk laki-laki ya. Sedangkan kalau senam itu perempuan. Jadi wajar kalau anak-anak laki-laki tidak bisa senam. Sebaliknya anak perempuan juga tidak bisa olahraga sepak bola juga wajar. Ya. Nah, ini berarti kita terjebak dalam gender. Kemudian soal ini ya, maaf tapi di SMA 2 tidak ada yang abilitas ya. Nah, ada anak-anak yang abilitas ya, disabilitas, tentu diharapkan anak yang disabilitas ini diberi keringanan ya untuk tidak ikut seperti mereka yang umum. Nah, apa akibatnya nak? Nah, akibatnya mereka akan cenderung untuk tertutup ya, karena tidak dilibatkan. Padahal mereka inginnya itu disamakan dengan yang umum, yang biasa. Nah, jadi pembelajaran ini akan jadi milik bersama ya, bukan hanya milik yang dat aja, yang abilitas juga perlu diperhatikan. Nah, berikutnya untuk program pembelajaran PJOK kondisi saat ini, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Yang diharapkan, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, ini Kak ya. Jadi kita orientasinya itu bukan untuk peserta didik, tapi bagaimana memahamkan bahwa mereka itu adalah harus aktif sepanjang hayat ya. Sepanjang kehidupan nanti mereka harus aktif. Ya, aktif bergerak ya. Bahwa olahraga itu adalah kebutuhan wajib, bukan dari karena ada mata pelajaran PJOK ya, tapi karena kebutuhan mereka sebagai manusia ya, yang memerlukan gerak sebagai indikasi kehidupan. Nah, itulah Kak yang perlu dipahami tentang konsep PJOK selama ini. Kita lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan ya di awal di pembukaan tadi. Tujuan dan dampak program dalam PKG PJOK ini ya, mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Kemudian guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan pusat pada murid secara bermakna. Nah, peserta didik ya secara mandiri, berwajib dan aktif jasmani sepanjang hayat. Ini tujuan dari dampak program ini harapannya seperti itu Kak. Nah, kemudian Kak nanti modul 2.1 itu ya, belajar PJOK yang efektif. Nah, bisa nanti dilihat. Bisa. Mengajar PJOK yang aktif. Ya, bagaimana mengajar PJOK yang aktif? Pembelajaran dalam metode ini dimulai dengan Bapak Ibu melakukan dalam pendidikan PJOK. Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar pada peserta didik di tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan pembelajar apa dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Jadi kakak sekalian nanti tolong direkam ya, mulai sekarang karena ini nanti sudah sebagai bukti karya rencana tindak lanjut juga ini ya, yaitu kakak merekam pembelajaran kakak lakukan mulai dari awal RPP kemudian mengajar direkam sampai penutup closing ya, pendinginan selama 30 menit tanpa diedit. Nah, ini mulai sekarang sudah kita kasih tahu ya Kak sebagai tugas untuk yang lama, ini nggak lama sih, sebulan aja ini nanti ya sebelum aksi nyata nanti ya.
Ternyata nanti seperti ini kakak harus merekam. Jadi ini kak, jadi ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini. Praktekkan kegiatan berbasis PJOK berarti digabungkan secara natural, mulai dari kegiatan perencanaan, ya, pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktek mengajar PJOK secara utuh tanpa editan. Kemudian sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Bapak Ibu menggunakan penyangga 3 kaki ya, dengan atau tripod dengan sudut pandang tetap atau dapat minta bantuan rekan sejawat membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam kelas itu harus terekam secara visual. Suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless ya. Dan itu Bapak Ibu dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Meet atau Zoom. Bapak Ibu dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung, ya, dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Kemudian unggah perencanaan pembelajaran SPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Jadi setelah diunggah Bapak Ibu ya, silakan di upload di YouTube ya, diunggah di YouTube. Kemudian link rekamannya bisa disematkan di LMS. Batas waktu pengunggahan gelombang 1 itu sampai 8 Oktober Kak. Pada saat elaborasi modul 2.1. Kalau gelombang 2, nah 22 Oktober ya. Jadi batasnya adalah 8 Oktober ya. Ini sudah ya berarti 1 bulan lah ya. Ini ada pertanyaan ini? Silakan kalau ada. Tugasnya jelas Kak ya? Ya, jadi pengalaman kemarin itu kita menggunakan crown mic on ya. Mic USB sebenarnya ya, bisa dengan jelas suara kita. Ada pertanyaan? Jelaskah tugasnya? Ya Pak, izin bertanya Pak. Jelas, baik silakan ya. Nah ini kan waktunya 30 menit. Yang dimaksudkan kita bikin pembelajaran di kelas atau praktek Pak? Praktek di luar. Karena praktek Sudah. biasanya kita sekitar 80 menit. Makanya itu hanya satu materi aja. Misalkan Pak bola ya hanya menendang bola aja gitu aja. Yang penting kelihatan Berarti praktek Pak ya? umpan baliknya ya. Iya, iya. Ya, satu aja, ya, terima kasih Pak. Oke, jangan sampai seluruhnya. Ada lagi? Nah, sekarang kita masuk ke pemetaan harapan dan kekhawatiran. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJK ini. Bersama kita akan mencatat pelajaran yang bermakna dan berharga ya. Nah, kakak nanti akan diminta untuk menuliskan di Jambot ya. Kalau dulu Jambot, sekarang namanya Figma Jambot. Tentang 3 ini. Apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJK ini ya. Tadi sudah ada yang menyebutkan untuk mendapatkan tambahan wawasan ya. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangan. Ya. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan Jambot ya. Ini linknya ini Kak, ini linknya saya klik dulu.
Linknya aduh, udah kelihatan ini. Nah, coba counter fix Google. Nanti tolong diduplikasi ya. Apa muncul ya? Nanti masih loading nih. Link. Atau kalau enggak silakan ditulis di chat aja ya. Saja di chat ditulis dimanfaatkan. Kalau ini nanti perlu loading lama, bisa juga ditulis di chat. Linknya enggak muncul ya? Atau kita langsung aja karena semuanya menggunakan itu ya, HP ya. Banyak yang menggunakan HP ya. Kita coba share aja di sini. Apa harapan yang kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PCUK ini? Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak sekalian? Bagaimana kakak dapat berkontribusi mencapai tujuan kegiatan dan mengatasi tantangan itu? Silakan. Ya, link jambat Sigma tidak bisa akses aktif. Nah, nanti kita akan kita akan isi di luar ini ya. Coba kita lihat slide berikutnya. Ini caranya ya, karena Jambat itu sudah tutup tanggal 27 Agustus kemarin. Jadi kita dilarikan ke Pikmat Jambat, Kak. Jadi sama dengan Jambat. Ya, kita pilih template diseminasi PKG UJK, klik kanan, lalu pilih duplikat. Dan seperti ini nanti.
Kemudian membagikan plot agar dapat diakses edit, pastikan memilih ya dashboard yang sudah dipublikasi. Sebelum kami membagikan link pada jawabannya sudah diisi semua peta. Pilih share pada ya, kemudian ubah akses Andiwan menjadi Andiwan ya. Jangan privat, kalau privat nanti tidak bisa diedit. Ya, pastikan sudah diletakkan di folder proyek agar dapat diedit. Link dapat simpan digunakan mode yang itu ini ya. Jadi perlu dicoba nanti di luar ini agak lama ini Kak. Waktunya nanti. Hikmah Jawa mencari tempat sesuai dengan kebutuhan. Untuk mencari tempat yang dibutuhkan, bagi dapat menunjukkan fan dengan kontrol fan. Setelah kotak fan, dapat mengetik materi orientasi, tekan enter akan terlihat tempat yang dicari. Ya. Kemudian nanti Bapak Ibu menuliskan ya, take note di situ ya, ada nama kemudian jawabannya apa ya. Yaitu apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini. Nanti tuliskan di sini Kak ya. Kemudian yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Sama aja, tulisnya nama, lalu jawabannya, take note. Kemudian bagaimana Bapak Ibu dapat kontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangan itu. Nah, ya nanti kita lanjutkan untuk jambotnya. Sekarang kita kesepakatan pembelajaran. Jadi kakak dalam pembelajaran PJOK ini, PKG PJOK ini, semuanya memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nah, karena kita menggunakan andragogi ya, pembelajaran orang dewasa, di mana kakak sekalian sudah memiliki pengalaman ya. Nah, tentu pengalaman kakak ini sangat berarti bagi peserta yang lain. Makanya kita menggunakan andragogi ini, pembelajaran orang dewasa. Kita kedua, sepakat ya, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain yang mendengarkan. Kemudian berpartisipasi penuh, ya. Dan kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Nah, ini banyak yang matikan nih kameranya nih. Artinya on cam Kak ya, karena di kamera ini kalau jaringan lancar aja ya. Jadi tidak usah close. Kalau bisa on cam, kalau di daerah pedalaman, di daerah Sabang kan misalkan, atau kemarin saya di Kabar itu daerahnya jauh-jauh, itu kalau kameranya dihidupkan maka bisa terganggu jaringannya ya. Tapi di sini Samarinda kan enggak. Ya. Bagaimana Kak tentang kesepakatan ini? Apakah setuju atau ada pendapat lain yang perlu ditambahkan? Ya. Kalau setuju, berarti kita akan memulai pertemuan-pertemuan selanjutnya yaitu dengan kesepakatan ini ya. Ini Kak, ini tawarkan ya. Yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya ya, kemudian menghargai waktu bersama ya. Kemudian maksimalkan fitur chat. Nah, tadi ya, karena ada stigmanya tidak bisa diakses, kita bisa menggunakan fitur chat. Klik raise hand kalau ingin bertanya ya. Kemudian gangguan teknis adalah hal wajar, misalkan sinar, sinyal itu hilang muncul ya. Tidak stabil istilahnya ya, atau hujan lebat, nah, itu ada mungkin nanti gangguan wajar ya, sehingga waktunya sudah selesai, bisa tambah banyak waktunya ya, bisa tambah molor. Oke, kalau setuju berarti kita akan gunakan ini Kak ya sebagai kesepakatan bersama kita.
kemudian dilanjutkan dengan tatap maya 1 modul 1.1. Ini hari apa ya? Ini nanti kita akan masih masuk modul 1.1 ya. Kalau ini kan modulnya orientasi nih, orientasi kegiatan kita yang akan kita lakukan. Nah, kita masuk ke modul 1.1 nanti. Oke Kak, apakah ada pertanyaan? Ya Pak. Ya silakan. Halo. Dengaran ke suaranya? Ya, jelas suaranya nih. Iya Pak. Silakan Kak. Nah. Yang mau saya tanyakan ini masalah jam kita Pak. Kalau agendanya ini apakah tetap Pak siang terus? Atau mungkin nanti Bapak ngabari jam berapa kita mulai dan sebagainya lewat grup WA mungkin? Oke, terima kasih. Jadi Kak, kalau saya kemarin tuh biasanya saya mulai 2:30 ya, jam 14.30 kita ya. Nah itu kenapa saya pilih 14.30 karena kita selesai. Kalau pagi kita di kantor ya, di sekolah. Jadi nggak terhambat lah ya. Kemudian untuk waktu itu kakak silakan selalu cek jadwalnya ya. Itu kan sudah saya bagi tuh kalendernya itu. Ya. Tadi sudah dijelaskan juga itu. Nah di situ kalau ada tatap maya berarti di LMS ya. Ini supaya kakak sekalian aktif juga di LMS ya. Dibaca itu modulnya karena itu juga merupakan penilaian juga, dibaca-baca modulnya di situ ya, sehingga kita bisa melakukan diskusi dengan baik. Nah waktunya itu akan ada di situ di pertemuan tatap maya itu, ada di LMS itu. Misalkan nanti hari tanggal 11 ya, kan dasar itu ada lagi. Nah, itu biasanya saya mulai jam 14.30. 14.30. Satu JP-nya dalam 45 menit, jadi kita usahakan sesuai dengan waktunya. Kalau 2 JP berarti 90 menit ya. 90 menit. Nah, itu Kak ada di link itu ya, ada di LMS. Jadi Kakak silakan baca modul-modulnya ya. Tahu nanti akan bisa mengikuti kok ini. Kalau tugas-tugasnya sebenarnya kalau bisa baca modul dan dihubungkan dengan pengalaman kita waktu di sekolah, kalau bisa dijawab dengan mudah itu. Ya, yang penting selalu lihat Kak, kalau ada tugas silakan aja dikerjakan walaupun 1 baris kah, 2 baris kah, kayak sesuai dengan pemahaman kita aja ya. Silakan aja dikerjakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Kak Bonifacius, sudah ada Bonifacius? Saya ingin lihat Kak Boni nih, apakah betul Boni yang kemarin alumni IKIPGRI juga kan? Halo Kak Boni, adakah? Tadi yang belum siapa ini? Kak Boni sama apa ini? Ada 2 yang belum ya, belum perkenalan ini. Oke, baik. Kalau udah ada, kita berarti closing ya. Cukup sampai di sini dulu. Nanti akan saya bagi ini ya, chat Figma-nya itu tolong diisi ya. Apa harapan, kemudian tantangan apa, bagaimana kakak mengatasi tantangan tersebut. Di situ ya. Nanti akan saya bagi lewat chat, lewat WA grup ya. Yang belum masuk grup bisa masuk di grup masing-masing. Oke, baiklah. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada, kita stop dulu. Lalu kita foto bersama, berdoa. Dan selesai kita untuk hari ini ya. Pak Arif ini kaosnya sama dengan saya ini, kaos SKJ nih ya.
hijau ini. Aja Pak. Iya, berarti kita pernah satu aktivitas ini ya. Ini Iya, Pak. latihan SKJ nih. Di mana ini? Di anu Pak kemarin Pak di SMA 10 Pak. Oh iya ya betul. Ya, tapi saya kuning nih. Nah kuning kan? Arifin kok hijau? Nah Pak mau bertanya Pak. Oh ya silakan. Aduh baterai lobet lagi. Oh. Nah, Pak, apa? Kebetulan kan saya setiap hari Kamis dan Jumat itu ngelatih futsal di SMA 10 nih Pak. Oh ya kan? Itu kayak mana Pak ya sistem tuh kalau kita misalnya apa ya belajar online boleh izin nggak Pak? Misalkan nggak izin Kak karena itu mempengaruhi kelulusan nanti. Jadi kemarin tuh hanya 1 kali Kak izinnya itu dari 21 pertemuan itu ya. Jadi begini aja, atur aja waktunya ya. Yang penting Kakak masuk di dalam, maksud saya masuk di dalam pertemuan tatap maya itu namanya ya. Diatur aja. Walaupun nanti ya artinya seperti Kak Akbar ini ya, Kak Akbar di Kak Kolidi ini ya di perjalanan kan. Nah, yang penting bisa masuk, namanya sudah ada, aman sudah ya. Tapi harapan saya juga bisa mengikuti materi ini karena materinya akan sangat berguna bagi kakak sekalian. Oke, ada lagi? Sudah ya? Baik, sekarang kita hidupkan kameranya. Kita foto bersama dulu di sini. Sudah hidup? Kak Budi, Kak Ahmad Taufik, on kamera ya. 1, 2, 3. Oke, sudah saya rekam. Oke, kemudian kita simpan dulu. Aja deh. Silakan Kak Arifin, saya minta tolong untuk dipimpin doa yang penutup. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada sore ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih semuanya kakak sekalian ya. Semoga kita bisa jumpa lagi dalam keadaan sehat, walafiat, dan semoga dimudahkan segala urusan dan kemudahan di dalam mengikuti pelajaran video saya ini. Selamat sore, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Video ini. Siapa cara keluarnya? Sampai di rumah ini kalau ide ini. Sudah Pak, sudah di rumah Pak. Alhamdulillah. Silakan berkenalan satu sama lain. Ya, salam boleh ya. Sudah kenal Pak, senior semua ini Pak. Oh, Pak, cowok semua Pak. Dari digodain ini Pak. Itu. Ceweknya 2 mundur nih. Kak Sabar sama Nur Hidayah gitu. Terus nanti dapat ganti itu ya, supaya dapat ganti. Kan nanti kalau mundur ini cadangan masuk ini, ya. Oh, ini iya, kan Pak. masih di setel lagi sama BGB ini. Seperti tadi Kak, siapa itu Nur Yakin tadi ya, cadangan kan? Nah, ya. Begitu ada yang mundur, yang utama bisa masuk. Nah, cuma LMS-nya belum dapat dia, belum dapat nomor ini. Kan itu saya harapkan Kak sabar, bisa sabar ya, bisa ikut juga ini, ya saya harapkan. Karena ini seleksinya juga tidak mudah ya. Seperti
Kak Kolidi sendiri. Gimana Kak Kolidi? Kok bisa lolos ini? Kira-kira apa yang Kak Kolidi perbuat ini? Wah, gak tahu juga Pak. Gak tahu Kemarin juga. ada undangan, ngikuti Zoom-nya, terus apa terakhir itu? Daftar di PMM, tinggal tunggu panggilan. Nggak paham juga apa yang Berkasnya lengkap dikerjakan. kan? Ya, Nah, berkasnya kalau lengkap aman itu ya. Itu yang kita ya satu penilaian untuk lolos seperti ini ya. Kalau untuk yang lain Bang, Kak Ahmad Taufik bagaimana? Kak Ahmad Taufik berkasnya lengkap juga. Maksudnya kok bisa lolos, ini apa yang sudah dilakukan selama ini? Alhamdulillah Pak, lengkap aja berkasnya Pak. Nggak ada juga Ada yang ya? kami ya, ada juga yang kami isi kemarin Pak, cuma nunggu aja kemarin Pak. Gitu ya. Iya. Oh ya, kakak sekalian ini saya lupa tadi, ini tentang ini ya. Saya tadi sudah periksa izin atasan sama sama satunya lagi yaitu apa Kak Kolidi? Satunya lagi tadi fakta integritas. fakta integritas. Nah, ini banyak yang belum ngumpul ya. Iya Pak, saya belum Pak. Nah, ini harus segera ya. Kemudian untuk fakta integritas itu kata fasilitator diganti dengan peserta ya. Jadi ada yang mengumpulkan masih fasilitator ya. Nah itu tidak cocok itu sama kata-katanya ya. Kalau bisa di upload ulang ya. Kata peserta diganti dengan kata fasilitator diganti dengan peserta untuk kakak. Kalau saya tetap fasilitator ini. Saya juga mengurus surat izin juga ini. Ya. Tadi yang sudah mengumpulkan sampai 3 orang aja ya, kalau tidak salah ya. Muhammad Akbar, siapa lagi tadi? Koka ya. Nah, yang lain belum ya. Kak Boni apa lagi? Apa lagi yang Ngambil belum? ada Bapak share nggak Pak fakta integritasnya itu Pak? Fakta integritasnya ada kan di LMS itu ada itu. Di LMS Bang, ada Bang. Ada Kolidi ya? Iya Pak. Di mana? Di LMS itu ya? Di LMS Pak. Nah, di LMS itu ada itu. Ada itu, cuma di situ masih istilah fasilitator ya. Itu tolong diganti dengan peserta ya. Terus izin atasan itu juga perlu segera diurus itu ya, lalu di-upload di juga berkas itu. Oke, itu aja Kak. Baik. Iya Pak. Bisa live ya, ini saya matikan rekamannya. Izin keluar Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kakak sudah selesai nih? Boleh keluar kan? Iya Pak, sudah rekamannya udah di stop Pak. Oke, sudah di stop ini yang di Chrome nih. Jadi Record room. Oke Pak, bisa langsung pergi Pak, nggak apa-apa. terus rekamannya kayak apa nanti? Diambil di mana? Itu nanti masuk ke laptop Bapak Pak rekamannya. Oh, di situ masuk di mana? Di laptop nanti Pak, di laptop Bapak masuk ya, Di di laptop. videos. Iya. Enggak, maksudnya punya saya kan belum premium nih. Apa terekam ya? Jadi saya Oh iya, disimpan aja dulu. Pak, nanti videonya disimpan aja dulu. Nanti kalau sudah premium dibutuhkan pakai link, nanti tinggal di-upload aja lagi Pak. oh, di BGP ya. Rekam juga ya. Iya. Oh, Iya. sudah, Pak. Jadi boleh lip ya nih, boleh keluar nih. Iya, boleh Pak. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum ya. Izin lip ya. Waalaikumsalam.